بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi salah satu pertanyaan dari teman-teman kita yang bertanya, di mana roh itu berada? Apa perbedaan roh, napas, dan jiwa? Dan sejak kapan roh itu masuk ke dalam diri? Dalam bahasa Al-Quran ditiup. Aku tiupkan rohku, subhanallah. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang roh, di mana roh itu berada? Roh itu tidak bertempat dan tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, tapi nyata roh itu ada. Roh itulah yang sebenarnya dikatakan sifat 7. Di mana roh berada itu? Perhatikan saudara. Di sini saya akan menjelaskan karena ini juga sudah pernah saya bahas. Roh itu sebenarnya yang ini nih, yang kosong ini. Setelah dia masuk ke dalam atau keluar masuk, maka disebut nafas. Bukan lagi roh namanya. Setelah dia bisa memilih, disebut akal. Setelah dia menghendaki sesuatu, disebut nafsu. Setelah dia mencintai sesuatu, disebut hati. Ini roh. Jadi sebenarnya nafas ini, dia keluar masuk. Keluar masuk itu, ya dari sini-sini juga sebenarnya. Enggak jauh ke sana, dari sini-sini juga. Keluar, masuk, keluar, masuk. Sebenarnya kalau kita bicara masalah roh, roh itulah yang sebenarnya diri kita.
Jadi kita inilah sebenarnya kita. Makanya para ulama-ulama dulu mengatakan bahwa kita ini alam, alam kecil dan alam besar, meliputi dan diliputi. Sekali lagi, apa perbedaan roh dengan nafas dan jiwa? Ini roh, setelah dia masuk, keluar masuk disebut nafas. Lalu apa itu jiwa? Jiwa itu setelah di dalam. Saya kasih contoh lagi, saudara. Kasih contoh ya. Ada satu pohon kayu hanyut di tengah laut. Ibarat lautan ini adalah roh. Ibarat kayu itu adalah kita. Setelah batang kayu itu hanyut di tengah laut, yang jelas air laut tadi ini masuk ke dalam kayu itu, meresap ke dalam. Nah, yang di dalam itulah yang disebut jiwa. Lalu sejak kapan roh itu ditiup? Ini kita ambil bahasa Al-Quran, ditiup. Nah, sebagian orang berpandangan bahwa roh itu ditiup ketika kita di dalam kandungan ibu. Yang pernah saya pelajari dari kakek saya, bukan di dalam kandungan ibu, bukan. Memang di dalam kandungan, tapi bukan di dalam kandungan ibu. Nanti saya jelaskan. Makanya kita hati-hati memaknai Al-Quran sebenarnya. Nah, saya pernah berdebat masalah ini. Beliau berkata, dia kuku bahwa roh itu ditiup pada saat kita masih di dalam kandungan. Kalau nggak salah 40 hari. Itulah sebabnya katanya kita hidup. Jadi kalau kenapa kita hidup di dalam kandungan ibu? Karena memang kita berasal daripada air hayat, yaitu disebut bahasa kita lah, bahasa kasarnya air mani. Itu hidup itu sebenarnya. Kalau kita mau tahu bahwa air mani itu hidup, contohnya masuk setetes, setelah di dalam berubah menjadi segumpal darah, darah menjadi daging, dan berkembang. Artinya apa? Dia hidup. Kalau memang itu benda mati, dia tidak akan berkembang. Jadi, roh itu ditiup ketika kita di luar kandungan. Di luar kandungan ibu maksudnya. Itulah sebabnya ketika kita baru lahir, perhatikan saudara, itu kecil sekali, kecil. Setelah di luar berhubungan langsung dengan ruang kosong ini, lalu dia mengembang, membesar. Apa sebabnya? Karena dia sudah masuk. Roh itu sudah masuk. Nah, sebenarnya tadi saya katakan memang
di dalam kandungan, tapi bukan di dalam kandungan ibu. Karena sebenarnya kita ini di dalam kandungan. Kenapa? Karena kita diliputi. Apa masuk kandungan? Masuk kandungan itu karena dia di dalam sesuatu. Contoh kita di dalam perutnya ibu, katakan kandungan. Kita ini diliputi, maka disebut dalam kandungan. Nah, jadi kalau kita bicara masalah roh, roh inilah sebenarnya kita, ini loh kita sebenarnya. Kenapa kita bisa melihat, mendengar? Sebenarnya kita bisa melihat, mendengar, itu sebenarnya pantulan cahaya melalui keluar mata, yaitu disebut nurullah. Makanya dikatakan Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Kita mendengar itu sebenarnya cahaya, pantulan cahaya keluar. Ini cahaya keluar ini, pantulannya keluar ini supaya kita bisa mendengar, melihat. Kayak ini loh, ini juga dikatakan Allahu nurus samawati wal ardi. Cahaya Allah meliputi langit dan bumi ini semua. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.